Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Khairotunisa. Di sini, pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan sedikit tentang pelajaran tentang usul fikih, yaitu taklid. Nah, untuk pembahasan yang akan datang, kita akan membahas 4 bahasan. Yang pertama, pengertian taklid. Yang kedua, tingkatan taklid atau muqallid. Yang ketiga, hukum taklid. Dan yang keempat, contoh taklid. Nah, kawan-kawan, untuk materi yang pertama, kita akan membahas pengertian taklid. Taklid berasal dari kata qallada yuqallidu taqlidan, artinya meniru, menyerahkan, menghiasi, dan menyimpangkan. Nah, secara terminologis, taklid dijabarkan dengan menerima pendapat orang lain dengan tidak disebutkan hujah atau dalilnya. Berdasarkan pengertian ini, maka menerima ucapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam perkara-perkara hukum yang telah disebutkan dinamai juga dengan taklid. Nah, sebagian ulama ada yang mengatakan bahwa taklid adalah menerima pendapat orang lain dan tidak tahu dari mana dia mengatakannya. Artinya, Anda tidak tahu dasar pengambilan dari pendapatnya itu. Pembahasan yang selanjutnya yaitu tingkatan taklid dan muqallid. Sebagaimana halnya ijtihad atau mujtahid yang bertingkat-tingkat, demikian juga taklid atau muqallid yang terdiri dari beberapa tingkatan. Yaitu, yang pertama, taklid secara total atau murni, yang biasa disebut dengan taklid al-madhi, seperti taklid yang dilakukan oleh kebanyakan orang awam, di mana dalam keseluruhan hukum Islam mereka mengikuti pendapat imam mujtahid. Yang kedua, taklid dalam bidang-bidang hukum tertentu saja, seperti yang dilakukan para ulama yang mampu berijtihad dalam bidang madhab, bidang tarjih, dan bidang fatwa. Dengan demikian, dilihat dari satu segi mereka dianggap sebagai mujtahid, tetapi dari sisi lain mereka termasuk muqallid. Dan yang ketiga, taklid dalam kaidah istinbat seperti yang dilakukan oleh mujtahid muhtasib. Hukum taklid. Bagi orang awam, taklid atau mengikuti ulama mujtahid yang telah memahami agama secara mendalam hukumnya wajib, sebab tidak semua orang mempunyai kemampuan dan kesempatan untuk mempelajari agama secara mendalam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. Artinya, tidak pantas orang beriman pergi ke medan perang semua. Hendaknya ada sekelompok dari tiap golongan dari mereka ditinggal untuk memperdalam agama dan memberikan peringatan kepada kaumnya apabila mereka kembali kepadanya. Mudah-mudahan mereka itu takut. Quran Surat At-Taubah ayat 122. Dalam ayat ini jelas Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh kita untuk mengikuti orang yang telah memperdalam agama. Taklid buta atau taklid kepada sembarang orang tentu dilarang oleh agama.
Bagi mereka yang ada kesempatan dan kemampuan, tentu wajib mengetahui seluk-beluk dalil yang dipergunakan oleh para fuqaha. Namun, untuk mencapai derajat mujtahid barangkali sulit, walaupun kemungkinan selalu ada. Contoh taklid. Pembahasan yang terakhir yaitu tentang contoh taklid. Banyak sekali contoh-contoh taklid yang terjadi saat ini. Salah satunya yaitu yang pertama, seseorang yang melakukan gerakan ruku dan sujud ketika dia hanya mengikuti pandangan guru ngajinya tanpa pernah tahu dari mana dalil yang melandasinya. Kemudian contoh yang kedua, mengusap sebagian kepala saat berwudu dengan bertaklid pada Imam Syafi'i. Hal-hal inilah yang menjadi contoh taklid yang terjadi pada saat ini. Demikian materi yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah mau menonton. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.